Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan berbagai macam kewajiban kita dan juga diiringi dengan sunnah-sunnah Rasul Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita dan juga ditambah dengan sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan, yang kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan semua itu menjadi kebaikan buat kita semuanya dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariah buat orang tua kita semuanya dan juga guru-guru kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya, hingga kita semua yang senantiasa turut dan taat mengikuti langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, para pemuda muslim dan muslimat semuanya, insyaallah dalam kesempatan ini kami akan berbagi ilmu sedikit. Balik ani walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku itu walaupun satu ayat. Dan insyaallah di saat ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan zikir di dalam Al-Quran. Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata zikir di dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda-beda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamai zikir dalam arti salat, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang patut disembah illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku, maka sembahlah kalian kepadaku. Wa aqimis shalah, dan kerjakanlah shalah. Lidzikri, sebagai zikir.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menyebutkan bahwa wa aqimis sholata, mendirikan salat itu adalah sebagai zikir, lidzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi kita melaksanakan sholat yang wajib maupun yang sunnah itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajibnya 5 waktu kita diingatkan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zikir yang pertama, yaitu makna zikir sebagai sholat. Jadi sholat itu merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikir di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang bermakna zikir setelah sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah," apabila engkau telah selesai melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dengan duduk, wa 'ala junubikum, dan atau berbaring. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala, makna zikir di sini adalah makna zikir yang kita biasa membacanya ketika sesudah sholat. Ini sangat utama sekali, zikir setelah sholat. Faida qadaytumus shalah, jikalau kalian setelah menyelesaikan sholat, fa'idkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dengan duduk, wa 'ala junubikum, atau dengan berbaring. Saking pentingnya zikir ini. Apa zikir yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita ketika kita setelah menunaikan sholat. Maka samping pentingnya, jika kita sedang santai, tidak ada kesibukan, maka diutamakan kita zikir dengan duduk. Bahkan saking pentingnya zikir setelah sholat ini, jika kita ada kesibukan yang membuat kita tidak bisa meninggalkan kesibukan itu, kepentingan itu, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan dengan sambil berdiri. Setelah assalamualaikum kita menyelesaikan sholat, maka kita ketika ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita boleh meninggalkan sholat, tapi tidak boleh meninggalkan zikir. Saking utamanya zikir ini. Boleh kita sambil berjalan, ya, setelah sholat, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi, dengan beristighfar, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, dan selanjutnya. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bimakna subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah makna zikir yang kedua. Kemudian makna zikir yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dziqra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-zikr, wa inna lahu, dan aku
wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya, menjaga Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini menegaskan bahwa zikir adalah bagian dari nama Al-Quran, bermakna bahwa zikir ini bermakna membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu dari nama Al-Quran ini adalah apa? Az-zikr, zikir. Membaca Al-Quran berarti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hari yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu menghafalkan Al-Quran. Makna zikir itu adalah menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di 4 ayat yang sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kamilah yang telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan sebagai apa? Lidzikri, sebagai zikir, fahal min muddakir. Ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala di makna yang keempat dari zikir itu adalah menghafalkan Al-Quran. Bahkan ayat ini diulang 4 kali di ayat 17, 22, 32 dan 40. Menandakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran pasti tidak akan bisa sekali hafal. Karena menghafalkan Al-Quran pasti harus diulang. Maka ketika pengulangan itu kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah menghafalkannya, maka harusnya senantiasa ini dibaca. Karena ketika kita sudah menghafal Al-Quran, maka kita ringan membacanya kemanapun, dimanapun, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah berzikir, salah satunya dengan murajaah, mengulang-ulang bacaan Al-Quran yang kita hafal, karena itu merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makna zikir itu adalah doa. Doa apa saja itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa dunal jahr bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Wadhkur, silahkan berzikir, silahkan berdoa. Maka di sini berdoa Rabbuka dengan menyebut nama Tuhanmu, fi nafsika dalam jiwamu, tadarruan dengan merendahkan diri, wa khifatan dan penuh rasa takut, wa dunal jahr dan tidak keras, bil guduwi pada waktu pagi, wal asal di waktu sore, wala takum minal ghafilin dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, makna yang kelima dari zikr itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut apa? Nama Tuhanmu, ya, dengan kalimat yang kita pelajari sebagai nama-nama Al-Quran, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rahman Ya Rahim dan lain sebagainya yang tersimpan dalam Asmaul Husna. Fi tadarru'a dengan merendahkan diri ketika berdoa itu, wa khifatan dan penuh rasa takut, wa dunal jahr dan tidak terlalu keras, tidak teriak-teriak dan sebagainya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin makna-makna yang bisa kita pelajari bersama, bahwa kalimat zikir di dalam Al-Quran itu mempunyai beberapa makna.
Yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah sebagai zikir. Yang pertama adalah sebagai sholat. Ya, sholat adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, zikir yang bermakna membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah zikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama ketika selesai kita sholat, membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menghafalkan Al-Quran juga sebagai zikir. Dan juga yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah mungkin sedikit yang bisa kami share. Mudah-mudahan ada kebaikan buat yang mendengarkannya, dan juga insya Allah bagi saya yang menyampaikannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai cara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.